Habib Ahmad itu ketika melihat seorang perempuan di jalan, maka payudaranya itu akan dipegang. Gini, pegang ya, pegang, seret. Dan tentu karena ini adalah garomah, maka tentu di situ ada hikmahnya pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Video ini kali ini saya menemukan sebuah video yang sangat tidak masuk akal ya. Video yang sangat menabrak akal sehat kita ya. Ajaran seorang Habib ini benar-benar harus MUI harus menyeleksi kitab-kitab Ba'alawi ini ya, yang sangat menyesatkan dan merusak tatanan, merusak akhlak masyarakat. Bagaimana seorang yang cabul ya berani memegang payudara seorang istri orang, ini disebut sebagai karomah. Ada karomah yang seperti itu. Dan benar ternyata apa yang kita pikirkan dahulu, kenapa banyak sekali para habib-habib yang berani melakukan perzinaan ya, banyak sekali oknum-oknum habib yang berani melakukan perzinaan. Jangan-jangan ada kitabnya, dan ini ditemukan juga ternyata ya, ada kitab yang menyerangkan bahwasanya yang memegang payudara perempuan atau istri orang lain maka akan ini memberi karomah yang sangat luar biasa. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, jangan-jangan nanti juga akan ditemukan bagaimana karomah seorang Habib yang ketika berzina kepada orang lain ini juga termasuk ada karomahnya mungkin ya. Bisa jadi akan ketemu nanti kitabnya. Jangan-jangan seperti itu. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita simak bagaimana video ini ya menjelaskan Seluruh saudara-saudaraku seorang sebangsa dan Habib setanah air dimanapun Anda yang berada. Para sangat pemirsa lucu yang sekali berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz saya tidak Jasuli bisa di channel berhenti ini, dan ketawa pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah garomah dari seorang Habib, di mana garomah Habib ini adalah ketika memegang ini ada esek-eseknya ini, saudara, memegang payudara dari seorang perempuan, maka setelah dipegang, maka perempuan yang dipegang payudaranya itu akan mendapatkan berkah. Karena ini garomah dari Habib tersebut ya. Subhanallah, ini saya mohon kepada teman-teman jangan sampai tertawa ya, karena saya membacakan garomah dari seorang Habib ya. Dan tidak hanya itu, setelah dipegang ya payudaranya seorang perempuan itu, maka dia akan bisa melahirkan anak-anak yang cerdas-cerdas, yang luar biasa begitulah. Nah, langsung saja, agar tidak berlama-lama, mari kita bacakan keterangan dalam kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah. Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah yaitu simpanan-simpanan kebahagiaan yang abadi. Dan kitab ini membahas tentang atau berisi tentang majmu' kalam dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya, penulis dari kitab Simtud Duror. Silahkan Anda buka di sana dan nanti akan saya tampilkan di layar. Wadhakaru anal Habib Ahmad al-Madhkur, dan para ulama menyebutkan bahwa Habib Ahmad itu kana idza ra'am ra'atan fit tariq, beliau ini ketika melihat satu orang perempuan di jalan,
qabasaha fi sadyiha, maka dia itu akan qabaso, akan memegang lah ya di payudaranya. Nah, di sini tulisannya qabaso ya, pakai shot. Dan kalau qabaso itu adalah mengambil sesuatu dengan ujung jari. Begini ya. Nah, atau kalau tangan ya ibaratnya beginilah. Begini ya, begini. Kalau qabado itu memegang gini. Nah, artinya di sini Habib Ahmad itu ketika melihat seorang perempuan di jalan, maka payudaranya itu akan dipegang. Gini, pegang ya, pegang, seret. Dan tentu karena ini adalah garomah, maka tentu di situ ada hikmahnya pastinya ya. Apa hikmahnya? Wal hikmatu fidzalika. Hikmahnya itu adalah annahu yukhriju syahwataz zina minha. Karena Habib ini ya mengeluarkan atau ingin mengeluarkan syahwat zina dari perempuan itu tadi, sehingga setelah dipegang payudaranya itu, maka perempuannya itu tidak akan melakukan zina. Gitu, saudara. Ya, dan masih ada kisahnya, masih ada lanjutannya. Faqala ba'du sadah li zaujatihi, maka sebagian Habib itu berkata kepada istrinya, in khallaiti ammi Ahmad yakbisu sadyaki fa'altu biki wa fa'altu wa fa'alat, gitu ya. Habib berkata kepada istrinya, kalau kamu membiarkan saya atau mempersilahkan Habib Ahmad untuk memegang payudaramu, maka apa namanya dia berbuat kepadamu, yaitu memegang payudaramu, maka apa namanya dia berbuat kepadamu, yaitu memegang payudaramu, maka lakukanlah. Falamma kana fi ba'dil ayyam aqbalat tilkal mar'ah tasir wa zawjuha yamshi fi tilkat tariq. Dan di sebagian hari perempuan tadi itu atau istri seorang Habib itu berjalan dan suaminya itu mengikutinya dari belakang di jalan tersebut ya. Faiza al-Habib Ahmad wasilun ilaiha. Nah, tiba-tiba Habib Ahmad itu sampai kepada perempuan tadi itu. Sehingga apa yang dilakukan perempuan itu tadi setelah melihat Habib Ahmad ya membututinya, fa asra'atil masya wa khabbat khaufan minal Habib Ahmad wa min zaujiha. Maka perempuan itu lari cepat-cepat dalam berjalan dan dia itu bersembunyi karena khawatir, takut kepada Habib Ahmad apabila Habib Ahmad itu memegang payudaranya. Itu ya, dan juga khawatir dari suaminya juga takut dimarahin gitu. Fahabbal Habib Ahmad wa qala laha fakhabba al Habib Ahmad wara'aha. Nah, kemudian Habib Ahmad itu ternyata juga membuntutinya dari belakang. Wa qala laha malaki uzrun min qabdati ammika Ahmad wa in khayyabtani wa in khabbaitani wa in khabbaitani. Kemudian Habib Ahmad itu ngomong, kamu kenapa? Sementara ya kalau saya pegang payudaramu itu ya nggak masalah, itu ada uzur ya, ada alasannya. Tidak semata-mata syahwat begitu saja. Enggak, bukan syahwat itu, bukan. Dan meskipun engkau itu sembunyi, maka tetap Habib itu akan bisa mendapatimu, akan bertemu denganmu. Nah, kemudian falahiqaha, kemudian disusullah itu oleh Habib, atau Habib itu menyusul pada perempuan tadi, dan kemudian dipeganglah itu payudaranya. Wa zawjuha yangdur, sementara suaminya itu melihatnya. Wa qala laha, dan Habib Ahmad itu berkata kepada perempuan tadi, batatin bisa ba'ati aulad kulluhum yarkabun al-khail ala raghmi anfi zawjik. Engkau itu bakal atau akan melahirkan 7 anak laki-laki. Semuanya itu bisa mengendarai kuda. Dan itu serius, gitu. Serius. Suamimu sebagai saksinya. Faqala zawjuha, idza kana hakadha fala ba's. Maka suaminya mengatakan ya kalau memang begitu ya nggak masalah. Maka kemudian setelah itu ya, setelah beberapa lama, fawaladatil aulad as-sab'ah wa rakibu al-khail kama dzakaraha al-Habib. Maka perempuan tersebut yang dipegang payudaranya itu benar-benar melahirkan 7 anak.
Ya entah itu berbarengan sekali lahir langsung 7 kan nggak tahu juga, nggak ada keterangannya di sini begitu ya. Atau apa namanya satu persatu gitu melahirkan satu, nah kemudian setahun lagi melahirkan lagi satu terus sampai 7 orang begitu. Dan sudah. Nah berarti di sini ya teman-teman bahwa apa namanya garomah dari Habib Ahmad ini itu ketika melihat perempuan siapapun dia itu di jalan, ketemu di jalan, itu akan dipegang itu, dipegang payudaranya, yang tujuannya adalah hikmahnya ya, yang hikmahnya itu adalah perempuan itu tidak akan melakukan perzinahan dan itu adalah garomah beliau, gitu kan. Dan sampai-sampai dalam kisah yang kedua itu suaminya yang nyuruh, udah suaminya menyuruh memerintahkan kepada istrinya untuk apa namanya berjalan di jalan, kemudian membiarkan Habib Ahmad ini memegang payudaranya, dan tentu di situ pasti akan ada hikmahnya, ya. Nah itulah teman-teman ya, garomah dari seorang Habib, dan kitab ini atau keterangan tersebut terdapat di dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah yang merupakan kompilasi kalam dari Habib Ali Al-Habsyi, yaitu penulis kitab Simtud Durar. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, kalau hal dosa semacam ini, maksiat semacam ini dinamakan garomah, lalu ketika kita menyimak bagaimana ceramah Habib perbuatan Jindan tercela kemarin, yang menjadi musibah Habib umum, Jindan yang baik itu bermaksud di Indonesia ketika ataupun di negeri-negeri lainnya, menyatakan adalah merokok daripada adalah dosa besar, kemaksiatan adalah merokok, karom. daripada kemaksiatan Lalu merokok. Yang kenapa mana hal merokok yang tersebut, semacam ini rokok tersebut, diperbolehkan? ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Ini harusnya mikir ya, untuk Habib Jindan yang mengharamkan rokok sampai orang yang merokok bisa su'ul khotimah. Lalu bagaimana dengan leluhur kalian yang melakukan maksiat secara terang-terangan lalu disebut sebagai garomah? Apakah ini bukan dosa besar? Ini memancing dosa besar. Apakah hal ini layak disebut sebagai garomah? Lalu ketika ada leluhur kalian yang merokok pun, apakah disebut sebagai garomah dan tidak terkena dengan hukum yang kalian buat sendiri ini? Ini pemirsa, kita harus cerdas ya. Semakin banyak sekali benar-benar aliran-aliran ini, ajaran mereka banyak sekali yang sangat menyimpang dan mereka tutupi dengan sebagai garomah. Ini sangat bertentangan ya. Benar-benar bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya ini makanya
benar sekali Allah sudah buka bagaimana aib mereka yang selama ini Allah tutupi, tapi karena kelakuannya yang begitu terus menerus, banyak sekali oknum-oknum yang melakukan hal-hal di luar ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya satu persatu dibongkar. Ya alhamdulillah, syukurillah, kita harus bersyukur di abad ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan seorang Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani dan kiai-kiai yang lain yang bisa membongkar kepalsuan nasab mereka, sehingga kepalsuan-kepalsuan, kebohongan-kebohongan, khurafat-khurafat yang mereka lakukan pun akhirnya banyak yang berani membukanya karena mereka tidak terbukti sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata masih belum dibongkar nasab mereka, tidak pasti kebohongan khurafat yang mereka lakukan tidak akan ada yang berani mengungkapnya karena menyangkut zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan berani untuk mengungkit hal ini. Oke, terima kasih saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dijauhkan dari ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Semoga Allah melindungi akidah kita, akidah yang benar, tetap memegang Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.